Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ibu absen dulu ya. Aniza, Azura, Fauzia, Gadis, Yani, Zaskia. Ya, kita doakan teman kalian yang sakit agar segera sembuh ya, bisa kembali belajar semula di esok harinya. Sebelumnya kita belajar minggu lalu tentang dakwah, khutbah dan tabligh. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita tentang dakwah, khutbah dan tabligh. Sebelumnya kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Pertama itu, setiap siswa harus bisa menganalisis ketentuan dakwah, khutbah dan tabligh. Yang kedua, menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin. Yang ketiga, menerapkan ketentuan dakwah, khutbah dan tabligh. Dan yang terakhir, kalian bisa membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Dakwah itu secara singkatnya pengertiannya mengajak, menghimbau agar setiap manusia itu bisa melaksanakan kebaikan. Khutbah itu kegiatan nasihat, menyampaikan dakwah juga, tapi waktunya berbeda. Ada ketentuan menyampaikan khutbah. Khutbah ada dua. Yang pertama, khutbah di sholat apa? Jumat. Khutbahnya sebelum atau sudah? Sebelum sholat. Yang kedua ada juga khutbah yang setelah sholat. Contohnya? Kalau tabligh ini juga sebenarnya bagian dari dakwah. Ibu juga sudah menyampaikan minggu lalu kalian membuat tugas masing-masingnya membuat ceramah. Ya. Lanjut, kita tampilkan teman yang membuat ceramah itu. Yang pertama, Aniza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dengan sehat di ruangan yang kita cintai ini. Tak lupa juga kita panjatkan salawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Bu Ina sebagai guru agama pada hari ini dan teman-teman seperjuangan. Di dalam kesempatan kali ini, izinkan saya berceramah singkat yang berjudul Sabar dalam menghadapi cobaan. Supaya ujian itu berbuah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan bobot. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengatur segala sesuatu menurut kehendaknya, yang telah menciptakan makhluknya dengan sangat sempurna. Semoga rahmat dan salam dikaruniai kepada Muhammad Rasul Allah, nabinya yang tercinta dan terpilih. Terima kasih kalian sudah menampilkan ceramah sebagai tugas bagi
bagian dari dakwah, ya kan? Semuanya sudah tampil dengan temanya berbeda-beda. Sudah edukasi terus untuk semuanya, sudah berani tampil. Kalian harus tahu pengertian dakwah itu apa. Apa pengertian dakwah? Tunjuk tangan. Dakwah itu ya, lupa. Dakwah adalah mengajak orang lain untuk melakukan kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat. Ya, benar ya. Jadi ada 4 adab ya. Yang pertama, menyampaikannya dengan tegas. Yang pertama. Yang kedua, dengan memberikan nasihat yang baik. Yang ketiga, dengan cara berdiskusi. Dan yang keempat, dengan menyampaikan sesuai teladan yang baik atau uswatun hasanah. Juga tentunya dalam berdakwah ini harus ada tujuan. Tujuan berdakwah itu agar mengubah sikap kita sebagai manusia, pola hidup, attitude, adat istiadat. Kita lanjut khutbah ya. Selesai tentang dakwah ini, lanjut khutbah. Bagaimana cara orang berkhutbah, apa contoh khutbah itu. Sebelumnya ibu bagi kelompok dulu ya. Kalian dua duduk per kelompok. Baiklah, Bu. Membahas tentang dakwah. Duduk per kelompok. Ya, ini kita lanjut tentang khutbah. Ibu bagi kalian per kelompok, ada 8 kelompok. Sudah duduk masing-masing per kelompok. Kalian akan mendiskusikan tentang khutbah. Orang yang menyampaikan khutbah itu disebut khatib. Selain itu, apa sih rukun-rukun dari khutbah? Ada yang tahu? Nah, rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Yang kedua, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, berwasiat tentang takwa kepada diri dan jamaah. Yang keempat, membaca 1 atau beberapa ayat Al-Quran pada kedua khutbah. Ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang akan dibaca. Ayat terakhir, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun di akhirat. Ya, benar itu rukun khutbah. Ada, kalian diskusikan. Coba cari contoh khutbah. Ya, kalian sudah selesai berdiskusi per kelompok? Sudah, Bu. Kita lanjutkan tampil. Yang pertama kelompok Tiara dan teman-temannya. Maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membahas tentang khutbah yang akan disampaikan oleh Mala. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang berarti rahmat bagi seluruh alam atau kasih sayang untuk seluruh dunia. Kami membuka sesi tanya jawab. Adakah teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Perkenalkan, nama saya Asyifa Fadila Ramyanti dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa perbedaan khutbah hari Jumat dan khutbah pada hari lain? Terima kasih. Selanjutnya, ada pertanyaan lain? Terima kasih atas waktu yang kalian berikan untuk bertanya. Silakan, saya Belinda Pedro dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana adab seseorang dalam menjalankan sholat Jumat? Oke, kami akan membacakan jawaban dari teman-teman. Yang pertama, ada pertanyaan dari Siva. Jawabannya, kalau khutbah sholat Jumat itu dilakukan sebelum sholat, sedangkan kalau khutbah sholat hari raya dilakukan sesudah sholat. Lalu ada pertanyaan dari Bella. Adab sholat Jumat itu ada 4. Yang pertama, menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal. Yang kedua, membiasakan mengisi saf terdepan yang masih kosong. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa. Yang keempat, mendengarkan khutbah dengan saksama. Sekian dari presentasi kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh bagaimana sih khutbah itu disampaikan oleh khatib. Ya, akan ditampilkan oleh kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari wal mu'minina wal mu'minat
Engkau adalah Zat yang Maha mendengar. Nah, teman-teman, itu dia tadi contoh bacaan doa khutbah. Baiklah teman-teman semua, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus pada teman kalian. Terima kasih kelompok yang sudah tampil. Maju dua kelompok. Minggu depan kita lanjutkan ya. Tampil menampilkan khutbah. Kalian diskusikan, lanjut kelompok di rumah berdiskusi, itu tugasnya ya.